Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kadang teman-teman selalu mikir, komen, ngeluh. Ganti bisa gak? Jalanin, syukurin, nikmatin. Terus saja. Latihan yang paling gampang Pak Haji. Ya kalau Bapak dan Ibu sering jalan ya lampu merah. Atau Ibu pas bangun tidur. Enak nih kalau hari ini makan gado-gado. Bener. Ada aja yang ngajakin bos. Yuk kita makan gado-gado Boplo. Yuk bos kita makan gado-gado Cikini di Jalan Ragunan Cikini. Oh gitu. Baru saya nawarin gado-gado belum makan. Udah ada yang kenyang. Dengar gak tadi? Padahal baru saya ngomongin gado-gado. Gimana kalau pas lagi makan? Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu latihan. Yuk, siapa yang mau nanya? Bebas. Mana mic-nya? Minjem mic-nya. Tuh, Pak, mic-nya kasih ke Ayah. Yuk, nanya bebas. Mau nanya apa aja bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama saya Miharto dari Bumi Ayu. Alhamdulillah kita dapat bisa bersilaturahmi dengan anak yatim dan Bapak Haji pada malam hari ini. Tadi saya menyimak beberapa testimoni dari Bapak siapa ini dengan Ibu. Ya. Itu. Pertanyaan saya begini Pak Haji, kesimpulannya di testimoni dua orang tadi berarti kita punya hajat, berarti harus kita bayangkan Pak Haji ya, dan kita rasakan bahwa itu sudah ada ya dan tersedia begitu ya. Terima kasih Allah, terima kasih hutang saya di BRI yang 1,2 miliar sudah lunas. Terima kasih Allah. Padahal belum. Nanti di sana akan kebakaran jenggot. Oh iya. Malaikat, artinya, sini. Sini malaikat, kata Allah. Kenapa? Ini orang Banyumas utangnya udah lunas. Belum Allah. Loh kok dia bilang ucap terima kasih, terima kasih. Jangan malu-maluin saya. Ayo lunasin. Kalau bos dilunasin. Tapi tukerannya nyawa bos pendek. Amin. Jadi bos nanti utangnya dilunasin. Gantinya lawannya umur bos pendek. Begitu. Ya betul berarti Pak Haji ya. Kita harus bisa membayangkan seperti itu dulu Pak Haji ya. Kan ada tamu RDAY naik motor Kawasaki Ninja. Utangnya 50 juta. Pokoknya besok harus lunas Pak Haji. Besok Senin harus lunas. Dia datang hari Minggu. Keluar dari RDAY di Cikampek, belok kanan, motornya masuk mobil, truk. Dan benar dibayar lunas sama pemilik truk. Tapi mukanya bonyok kena aspal. Ya. Terima kasih, itu sangat luar biasa Pak Haji. Ya semoga karena rata-rata hajat kita itu semuanya itu 10 M. Bayangkan supaya 10 M itu bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Pak Haji, kanan kiri ini sudah pada pegang centong ini. Kebetulan saya belum Pak Haji. Karena tadi saya lihat testimoninya Bapak ini ada centong sangat luar biasa nih. Saya belum punya centong Pak Haji. Tadi kasih. Ya, saya minta centong dan uang bibit kalau. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ibu, Bapak yang mau nanya, mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan aku yang dari Indramayu yang kedua Pak Haji. Aku kan kemarin sama Pak Haji bilang, aku tuh punya anugerah. Di antaranya bisa mengobati orang. Waktu tanggal berapa ya di Jogja itu yang harus kata Pak Haji tuh paksain. Itu kan aku lagi lihat YouTube sambil tiduran. Tahu-tahu aku langsung iya. Ngebel ke briling sampai Mbak Rina.
Batu di mana sih Mbak? Kok udah nyampe? Aku di Indramayu. Naik apa katanya ke sini? Kereta. Nah itu yang kedua ke sini tanggal 5 sama Centong Travel. Aku juga bilang ke Pak Haji, "Pak, aku bisa ngobatin orang. Tapi kalau nggak salah ya, aku kalau dikasih uang sama orang itu, aku ikhlas bantu orang tuh ikhlas. Tapi orang itu ngasih uang ke aku, uang itu entah 100 entah 200 aku jajanin, sakit perut, Pak. Jadi kenapa gitu? Waktu di Jogja aku ngobatin orang, waktu di Grand Orchid, bukan aku pamer, bukan, tapi tangan aku tuh rasanya tuh pengen bergerak menolong orang. Kemarin juga ke sini tanggal 5 aku juga nolong orang, ini nih, ibu ini nih. Nggak sengaja waktu Mbak Rati live, aku ketiduran, Pak, sendirian di situ. Nah, si ibu bilang, dia punya susuk, katanya mau gitu. Aku bangun tidur ya, Bu, ya. Ucek 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 begini, bukunya ada nih di sini. Liatin katanya, Bu. Jadi bukan aku mau pamer, tapi hati aku tergerak kasihan gitu, Pak. Aku tolongin sama aku nih si Mbah. Nah sekarang nih tadi Mbak Rati tahu kan? Aku mijit Mbak Nur yang sakit itu. Aku bilang ke Mbak Nur, "Bu, ini tolongin aku sakit," katanya. "Sakit apa?" "Ininya loh yang sakit." Aku bilang nyeletuknya, "Mainnya keterlaluan." Dia ngakak, Pak. Iya, ML-nya. ML-nya keterlaluan. Aku ngomong gitu. Iya. Makanya jangan keterlaluan. Beneran loh Bu, ininya pegangin. Enggak usah. Kata aku bilang. Nanti aku pijit. Nah si Mbah ini juga ya Mbah ya, pusing kata dia. Jadi pertanyaannya apa ke saya? Berarti kan pertanyaannya satu anugerah yang itu harus bagaimana, tapi kan kata Pak Haji tadi udah ada jawabannya, berarti harus sodako. Dia juga sedang menjalankan sodako Pak. Tapi ya legowo itu dan terus belajar sama kayak Mbak Ratih. Pokoknya gini Mbak, sedekah subuh tuh jangan sampai bolong. Karena sedekah subuh tuh kan ada ayatnya. Orang yang sedekah didoain sama malaikat tiap pagi. Betul, Tapi kalau orang nggak sedekah didoain juga sama malaikat tapi yang negatif. Nah betul. tinggal sedekah subuhnya jangan bolong. Iya, Kedua, orang terkaya di Bandung yang punya PT Best Corporation. Dia tuh hobinya kalau Jumat, setiap hari Jumat tuh potong kambing. 2 ekor, kaya raya gak? Baik coba lihat rumahnya, mobil sportnya berapa banyak tuh. iya, Semuanya. Nah dia melakukan, nah kalau di RDAY di atas itu, potong sapi. Nah tinggal paksain aja sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta dipaksain. iya, Kan udah ada contohnya PT Best Corporation, iya, RDAY kan udah ada contohnya. Jadi paksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat Barokah potong sapi jangan bolong. Bedanya Best Corporation potong kambing, RDAY potong sapi, itu aja. siap Pak. Saya Iya, dari kemarin bilang sama tamu saya kalau potong onta luar biasa ya. Tadi barusan, "Pak Haji saya mau jual onta saya dong sepasang." Ya, saya baru ngomong kemarin, "Kita potong onta aja yuk, dagingnya dibagiin anak yatim ya." Saya baru ngomong gitu. Langsung tadi dikirimin dari Magelang. alhamdulillah. Ya kayak gitu Pak. Jadi ucapan adalah doa. Betul, Tapi kalau orang bilang, "Pak Haji ucapan adalah doa." Iya, tapi orang yang baca Al-Quran. Jadi ucapannya manjur, tajam. Tapi kalau nggak baca Al-Quran, ya nggak manjur lah. iya, Bapak dan Ibu paksain. Baca Quran itu wajib. iya, Walaupun memang nggak bisa, buka-buka aja. Gitu. iya. Yuk, Terima yang kasih. lain Bapak, Ibu. Yuk. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya menjalaninnya kan nggak sepakat sama suami gitu, saya jalanin. Jangan Bu, sendiri aja Bu. Oh iya. Kan nanti kan suami masuk surga, Ibu masuk neraka. Ah, Jadi kita beda coupling. Udah sendiri-sendiri aja, tenang aja sendiri. Sendiri aja. Ibu jalanin. Suami nggak mau nggak apa-apa, yang penting Ibu jalanin. Gitu. Nanti yang terkabul kan Ibu. Yuk Ibu, Bapak. Habis. Nah mau saya gimana caranya Ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam
kandungan seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Pak Haji numpang di RDA ada 127 anak yatim kurung. Numpang wifi-nya RDAY. Numpang. Kalau nggak percaya nanti Bapak dan Ibu lihat orang yang sedekah subuhnya. Ada nama-namanya tuh. Jenderal ini, menteri ini. Nah, sebut. Kedua, paksain hari Jumat barokah. Paksain harus sedekah. Kedua. Ketiga, yang gampang dulu apa sih? Mandi jam 00 pakai pandan. Saya nggak punya pandan Pak Haji, nyolong tetangga. Gitu. Nanti kan tinggal bilang, kalau udah terkabul beliin pandan. Oke? Ren, promosi lo duduk sini Ren. Yuk. Promosi. Yuk. Mana ya? Yuk. Promosi. Promosi. Centong travel. Untuk sahabat-sahabat RDAY yang ingin ke RDAY bingung bareng siapa atau mau ketemu siapa, untuk di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bisa bareng Centong Travel yang start dari kota Jogja. Untuk keikutsertaan bisa japri admin di nomor 0812 3334 1849. Fasilitas yang akan didapatkan yaitu nanti bis yang full AC juga karaoke sepanjang perjalanan supaya selalu bisa bahagia, jadi biar hajat-hajatnya kabul. Selain itu bisa privat dan ketemu langsung dengan Pak Haji Dwi Susanto. Begitu Pak Haji. Sekali lagi yang mau ikut ke kandang ke RDAY lewat Centong Travel hubungi di HP nomor berapa? Bisa hubungi di HP 0812 3334 1849 dengan ongkos Rp700.000 sudah PP dari Jogja Bogor, kemudian dapat makan dan minum juga, yang pastinya bisa ikut undian berhadiah HP dengan syarat dan ketentuan berlaku Pak Haji. Oke. Nah, Kak, terima kasih dari Mbak Rina. Ini kebetulan saya dapat tamu saya yang udah kadaluarsa. Tahun berapa Bos? Pinjem mic-nya Bos. Nih pegang. Tahun berapa Bos datang ke RDAY Bos? 2007. 2007, tepuk tangan dong. 2007. 19 tahun yang lalu. Ini udah banyak Mega Cipayung Puncak. Kita 2 kali ngobrol ketemu. Saya bilang, "Bos, Pak Haji, pasti saya punya duit miliaran Pak Haji. Saya maunya ratusan miliar, bahkan triliunan." Saya bilang gitu. Tapi semua orang nggak ada yang percaya lihat wajahnya katanya. Tapi bener Bos, barusan pada saat Mbak Rati ngobrol, dia bisik-bisik di saya, "Pak Haji bener, baru kita ketemu 2 kali. Alhamdulillah saya lagi ngerjain project nilainya sekitar 850.000 dolar." Makanya dia tadi mau privat ke saya. Ya udah ntar habis ini saya bilang gitu. Nah Bapak dan Ibu mau denger gak? Nanti dapat uang denger. Nanti kita bisa ke Korea. Ya. Jadi waktu itu kita ngobrol di Hotel Mega Cipayung Puncak. Kita privat di Hotel Mega Cipayung Puncak. Makanya kadang saya suka ngajak teman-teman ngobrol ketemu di tempat-tempat yang mewah. Di Hotel Borobudur. Karena kita anggap bahwa ini nilai proyeknya senilai segitu. Di Plaza Indonesia. Yang memang tempat eksklusif. Mahal dikit nggak apa-apa. Kita cuma minum
es teh tawar aja taruhlah 130.000. Tapi kan tempatnya di situ. Ya misalkan kita di Dharma Wangsa, teras Dharma Wangsa, kita ngobrol. Minum doang es teh manis aja. 45.000 es teh manis doang. Tapi kan nggak apa-apa. Ini tempat mewah. Atau hotel Dharma Wangsa. Atau hotel Borobudur. Kita makan sop buntut. Nggak apa-apa berapa. Tapi kan nilai yang kita mau panggil gali emang angkanya gede. Ini jangan-jangan bapak dan ibu takut duluan. Ngobrol diajak di pasar impres. Aduh, pasar impres. Kok di pasar impres? Nilainya udah nggak meyakinkan lah. Makanya orang-orang kadang, Pak Haji kenapa sih mesti ngobrolnya di Hotel Borobudur? Kenapa sih ngobrolnya di Plaza Indonesia, di restoran La Moda? Nggak apa-apa, cuman kita duduk aja. Tapi kan nilainya, nah waktu itu kita ngobrol di Hotel Mega Cipayung Puncak. Barusan bisik-bisik. Nilainya berapa sih bos proyeknya? Biar gue semangat. 850.000 US dollar. Betul? Bukan 850 triliun. 850 triliun. Coba bayangin bos. Dan ini yang bicara usianya udah 71 tahun. 71 tahun. Coba. Ini kan ibu-ibu udah lebih kadaluarsa dari ini kan. Masa yang diomongin 10 miliar aja gak naik-naik. Ya aduh. Ini umurnya udah 71. 71. Dan banyak banget yang udah terkabul dari. Kalau nggak terkabul nggak mungkin mau datang lagi sampai tahun 2026. Dari 2007. Nggak mungkin. Kan 2007. Kan udah 2026. Kalau nggak terkabul nggak mungkin dia balik lagi. Nah maksud saya coba bapak dan ibu harus lebih pede dari Pak Roni. Pak Roni usianya 71. Yang mau dibicarakan nih privat nilainya 851 triliun. Coba bos. Bisa, harus bisa. Jangan bapak dan ibu. Bisa gaya Pak Haji usia saya udah segini. Lah ini lebih kadaluarsa lagi. 71. Jadi saya mau bapak dan ibu di usia 50 ke atas. Saya nggak mau bapak dan ibu kerja keras. Tapi duitnya yang kerja keras ngejar-ngejar ibu. Saya nggak mau ibu kerja keras ngejar-ngejar duit. Tapi dibalik mindsetnya. Duit yang kerja keras ngejar-ngejar ibu dan bapak. Bisa? Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Bapak dan ibu jangan sampai takut. Karena kita punya guru Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Yang ke-8. Coba usianya udah berapa coba? Hah? Iya. Bisa jadi presiden. Walaupun dia tahun 98 titik-titik. Tahun 2004 titik-titik. Gak usah disebutin dah. 2007 titik-titik. Ikut lagi pemilu lagi titik-titik. Sekarang baru ceng. Oh. Ya kan? Iya bapak dan ibu kan kondisinya lebih bagus daripada bapak presiden sekarang. Mana? Bapak presiden udah jadi presiden. Iya. Jadi ibu jangan, Pak Haji bisa gak? Nggak boleh ngomong begitu. Pasti bisa. Pasti bisa. Kan bapak dan ibu baru usianya 50. Kadang ada yang baru 60. Itu Pak Presiden udah 70 titik-titik. Ini 71. Pasti bisa. Yang penting ke Allahnya konsisten. Kita kadang nggak konsisten. Kalau lagi maunya baru ke Allah. Baru lagi kalau ada maunya. Kalau lagi ingat. Janganlah. Harus bisa. Pak Haji enaknya diawali dengan apa sih Pak Haji? Biar hajat saya yang ekstrim-ekstrim terkabul. Sedekah subuh dulu. Jangan bolong. Karena sedekah itu tolak bala. Sedekah itu artinya tolak bala. Yang tadinya kita mau dapat ada aja penghalangnya.
ada jin, ada titik-titik. Nah itu kita terobos dengan sedekah subuh. Jadi sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kan yatim kurung. Data, jalanin, syukurin, nikmatin itu wajib. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Mikir nggak boleh, harus berbuat. Nyimak, praktek, terkabul. Jadi 3, nyimak, praktek, terkabul. Nyimak dulu, setelah itu baru dipraktekin, setelah itu terkabul. Ini kan enggak. Nanya. Udah nggak dipraktekin. Akhirnya terkabulnya kan masih berapa kali langkah tuh? 2 kali, jauh. Udahlah nyimak aja, gue nyimak. Karena yang dapat dapur MBG 3, sekarang dapat dapur MBG lagi 20, totalnya kan 23 dapat dapur MBG-nya nih. Kan dia nyimak aja, belum privat, baru privat kemarin. Ucap syukur. Coba bayangin 1 MBG berapa untungnya? Bicara untung loh, jangan bicara rugi. Kok gitu? Lah kan udah jelas ada anggarannya, ada dibayar. Yang makan ada, duitnya ada. Tinggal masak doang. Karyawannya ada. Bisa ngerekrut. Berapa sih Pak Haji 1 MBG karyawannya? 50. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.